Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan di GPB Jemaat Karis Pulau Gebang. Bagaimana kabar ibu-ibu? Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai, memberikan kesehatan kekuatan bagi ibu-ibu sekalian. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terima kasih Bapa atas segala berkat penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih pada saat ini kami boleh dipertemukan kembali dalam suatu ibadah Pelkat PKP secara virtual yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah yang kami persembahkan ini boleh menjadi ibadah yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang maha baik, sebentar kami juga akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampunkan kesalahan dosa kami Tuhan, dan terimalah doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari ibu-ibu kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-40. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-40. Namun saya akan membacakan pada pokok di ayat yang ke-38. Yang menyatakan, dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana bacaan kita pada hari ini, sore hari ini, yang terambil juga dari SBU, bacaan sore hari, tertulis di situ judul adalah Tanda Ajaib. Nah, kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24-40 ini menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup Gideon. Tuhan mengaruniakan rohnya kepada Gideon. Dia menjadikan Gideon hakim atas Israel. Gideon dikuasai penuh oleh roh Tuhan. Dia mampu meruntuhkan Mesbah Baal dengan dukungan dari 10 orang hambanya. Tuhan juga memberikan dukungan penuh kepada Gideon yang dipilihnya menjadi hakim atas Israel, yaitu nyata melalui 2 tanda ajaib yang diberinya bagi Gideon. Yang pertama, guntingan bulu domba yang berembun di tanah yang kering. Kedua, guntingan bulu domba yang kering di tanah yang berembun. Melalui kedua tanda ajaib tersebut, Tuhan mau menegaskan bahwa Ia berkenan melakukan perkara yang mustahil. Bahwa Ia berkenan melakukan perkara mustahil yang tentu manusia tidak akan memahami dengan akal pikirannya. Namun Tuhan memiliki kuasa. Dia sanggup melakukan apapun, perkara yang mustahil sekalipun. Mengapa demikian? Tentu saja supaya Gideon percaya bahwa Tuhan yang memilih dirinya adalah Tuhan yang siap berkarya bersamanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara mengenai dukungan,
Setiap kita pasti membutuhkan dukungan dalam hidup kita. Dukungan adalah salah satu hal yang dapat memberi energi positif bagi seseorang. Dukungan sangat dibutuhkan, terutama dalam menjalani peran dan tanggung jawab baru yang tidak mudah. Dukungan di sini bukan sekedar kata-kata, melainkan kesediaan untuk selalu ada ketika dibutuhkan. Dukungan demikian mampu memotivasi seseorang untuk melakukan yang terbaik sebagaimana diharapkan darinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gideon yang telah dipilih Tuhan menjadi hakim atas Israel, yang sudah menerima kuasa roh Tuhan dalam dirinya, juga masih menyimpan rasa ragu atau tidak percaya diri atas tugas dan tanggung jawabnya yang akan diembannya. Tetapi Tuhan yang telah memilihnya, Tuhan menguatkan iman Gideon dengan menyatakan 2 tanda ajaib tersebut. Jadi, tidak ada alasan bagi Gideon untuk ragu pada potensi diri yang dimilikinya, karena Tuhan selalu mendukungnya dan siap berkarya bersamanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Tentu kita mengalami hal yang sama dengan Gideon. Terkadang kita juga merasa tidak yakin atau ragu ketika diperhadapkan oleh situasi dan kondisi yang sulit. Tetapi satu hal yang harus kita yakini bahwa ketika Tuhan telah memilih kita sebagai orang percaya untuk melakukan peran dan tanggung jawab kita, pasti Tuhan akan memampukan kita dan akan bersama-sama dengan kita dalam melewatinya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang istri atau ibu di dalam keluarga, kita pun juga memerlukan dukungan dari suami dan anak-anak kita dalam menjalankan tugas dan peran kita. Dukungan di dalam keluarga sangat penting bagi kita dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita. Selalu libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, biar Tuhan turut campur tangan. Dia akan senantiasa menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita. Dan biarlah kita juga senantiasa dapat memancarkan kasih Allah di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Contoh dalam kehidupan kita bergereja. Kita yang telah diutus Tuhan untuk menjalankan tugas dan pelayanan kita, terkadang kita juga merasa tidak mampu, ragu dan merasa tidak percaya diri, atau tidak mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah kita emban. Kita merasa kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, ketika kita telah dipilih Tuhan, Tuhan pasti akan menguatkan kita. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk kita dapat menjalankan apa yang telah menjadi tugas peran kita dan tanggung jawab kita. Tuhan akan selalu mendukung penuh dan bersama-sama dengan kita dalam melakukan tugas dan berkarya bersama dengan Dia. Dan dalam sesama rekan sepelayanan juga, tentunya kita juga harus saling mendukung, menopang satu dengan yang lain, agar gereja Tuhan semakin bertumbuh dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil setiap kita dengan tugas dan peran khusus sesuai kehendak-Nya. Meski demikian, tidak semua orang menerima tanda-tanda ajaib dari Tuhan, seperti yang dimintanya. Jika itu yang terjadi, janganlah kecewa dan ragu padanya. Dukungan Tuhan memang tidak selalu nampak spektakuler seperti Gideon. Bisa jadi dia justru memberi dukungan melalui kehadiran rekan sejawat, pasangan, dan komunitas yang saling mendukung dan saling menguatkan. Jadi, jangan ragu, jangan takut dalam menjalankan peran dan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Lakukanlah dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, yang memberi kekuatan dan dukungan penuh bagi kita. Mari kita jalankan tugas dan peran tanggung jawab kita masing-masing sebagai orang percaya yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Mungkin tidak dengan tanda-tanda ajaib, tetapi dengan dukungan yang nyata dari Tuhan yang ada di sekitar kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Baiklah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 120 dan diikuti juga sambil memberikan persembahan. Gita Bakti 120 bait 1 dan 3. Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang maha baik, kami telah mendengarkan akan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, firman yang telah kami baca dan kami dengar tadi Tuhan, boleh menjadi firman yang hidup di dalam diri kami Tuhan, menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami, serta kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, beri kami kekuatan Tuhan, berikan kami keyakinan iman Tuhan, dalam kami menjalankan tugas peran kami masing-masing yang telah Engkau tentukan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu yang memberikan dukungan penuh bagi kami Tuhan. Engkau selalu yang menguatkan kami dalam kami menjalani tugas peran kami masing-masing. Bapa di sorga, bimbing dan pimpin kami Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk kami dapat melakukan tanggung jawab kami Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa terus dibentangkan hingga ke seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, pada saat ini juga Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan kepadamu. Bapa di sorga, berkatilah persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang kudus, yang harum, yang berguna juga Tuhan bagi pelayanan, kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan juga kami mau menerima berkat-Mu ya Bapa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.